Dokter Camelia bicara kondisi kala Amarzoni sakau di penjara, tingkah calon suami pun diungkap. Saat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikutip dari wartakotalive.com Kamis 15 Januari 2026, Camelia menyebut gejala fisik akibat dialami Amarzoni seperti perubahan suhu tubuh dan emosi yang tidak stabil. Badan panas dingin, terus marah-marah, ucap Camelia. Amarzoni pun lantas terpaksa mengonsumsi obat penenang karena menurutnya pemberian obat penenang ke Amarzoni jadi langkah darurat yang harus diambil lantaran pihak rutan tidak memiliki fasilitas rehabilitas maupun obat khusus. Namun ia mengungkap kondisi calon suaminya itu tak sedramatis adegan seperti di film-film. Masih kabar terbaru dari ruang persidangan Tribuners, kali ini tempat aktor Amarzoni kembali menjalani persidangan lanjutan dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat dirinya. Jadi untuk sidang lanjutan Amarzoni dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tribuners. Dan untuk sidang kali ini berlangsung cukup tegang. Suasana yang awalnya ini berjalan formal ya, berubah memanas ketika Amarzoni ini secara langsung menyampaikan keberatannya terhadap proses pemeriksaan yang ia alami saat ditangani oleh penyidik kepolisian. Kemudian di hadapan majelis hakim, Amar ini mengaku bahwa selama pemeriksaan, ia merasa mendapat tekanan yang menurutnya tidak wajar. Jadi Amar ini bahkan secara terbuka menuding adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum penyidik. Ia menyebut bahwa dirinya ini diminta menyerahkan sejumlah uang dengan iming-iming akan dipermudah dalam proses hukum yang dijalaninya. Pernyataan ini ya tentunya sontak membuat suasana sidang menjadi lebih serius dan juga menarik perhatian banyak pihak tribuners, termasuk jaksa, kemudian hakim, dan pengunjung sidang. Tak berhenti sampai di situ, Ammar ini juga mengungkapkan dugaan yang lebih berat. Ia menyebut bahwa selama pemeriksaan, dirinya mengalami perlakuan kasar, mulai dari pemukulan hingga dugaan penggunaan alat setrum. Amar bahkan mencoba mengingat detail fisik oknum yang diduga melakukan tindakan ini, seolah ingin meyakinkan majelis hakim bahwa apa yang ia sampaikan ini bukan sekadar cerita tanpa dasar atau hanya cerita karangan. Nah, pernyataan Amar inilah yang kemudian memicu debat panas di ruang sidang. Penyidik yang dihadirkan sebagai saksi langsung memberikan respons dan membantah tuduhan tersebut. Adu argumen antara terdakwa dan juga saksi ini tidak terhindarkan tribuners, membuat hakim beberapa kali ya harus menenangkan suasana agar persidangan ini tetap berjalan tertib. Bagi Amar sendiri, momen ini adalah kesempatan untuk menyampaikan versinya memang secara langsung di hadapan hukum. Sementara bagi pihak kepolisian, ini menjadi ruang klarifikasi agar tuduhan yang dilontarkan tidak berkembang menjadi asumsi publik tanpa pembuktian yang jelas. Dan kita akan beralih nih ke respons dari pihak kepolisian. Dalam sidang yang sama ya, penyidik polisi yang memeriksa Ammar Zoni dihadirkan memang di sana sebagai saksi dan secara tegas membantah seluruh tuduhan kekerasan yang disampaikan oleh Ammar Zoni. Di hadapan majelis hakim pun penyidik ini menyatakan bahwa seluruh proses pemeriksaan terhadap Ammar Zoni dan juga terdakwa lainnya telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, Tribuners. Jadi mereka ini menegaskan tidak pernah melakukan pemukulan, penyiksaan, apalagi tindakan intimidatif dalam bentuk apapun. Dan terkait tuduhan penggunaan alat setrum, saksi dari kepolisian ini juga dengan lugas mengatakan bahwa tidak pernah ada alat setrum yang digunakan selama pemeriksaan. Menurut mereka, tuduhan ini tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Pihak kepolisian pun menilai bahwa pemeriksaan pun berjalan profesional, terbuka, dan disaksikan oleh pihak-pihak terkait. Mereka juga menyebut bahwa jika memang terjadi kekerasan, seharusnya ini ada laporan resmi ya sejak awal baik ke atasan penyidik maupun ke lembaga pengawas internal kepolisian. Dan dalam persidangan ini, jaksa penuntut umum pun turut menggali keterangan saksi dengan sejumlah pertanyaan lanjutan, guna memastikan konsistensi keterangan yang diberikan. Namun hingga pemeriksaan saksi selesai, polisi tetap pada pendiriannya
Tidak ada kekerasan, tidak ada pemerasan, dan tidak ada tindakan di luar prosedur. Yang bantahan ini menjadi kontras yang tajam ya dengan pernyataan Amarzoni sebelumnya. Menjadi dua versi cerita yang saling bertolak belakang. Dan inilah yang kini menjadi perhatian utama majelis hakim untuk menilai kebenaran berdasarkan bukti, bukan sekadar pengakuan lisan. Dan di tengah silang pendapat ini antara Amar dan pihak kepolisian, muncul satu poin penting yang kembali menghangatkan suasana persidangan. Kali ini datang dari kekasih Amarzoni Tribuners yang ikut menyoroti soal rekaman CCTV yang disebut-sebut bisa menjadi kunci pembuktian. Dalam pernyataannya, Amarzoni ini menegaskan bahwa dirinya yakin ada kamera pengawas di lokasi pemeriksaan dan rekaman ini diyakini dapat menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun bahkan secara langsung meminta agar rekaman CCTV tersebut dibuka dan dipertontonkan di hadapan majelis hakim. Menurut Amar sendiri, jika memang tidak ada kekerasan seperti yang disampaikan pihak kepolisian, maka CCTV ini seharusnya bisa menjadi alat pembuktian yang objektif dan adil. Karena itu, ia berharap pengadilan dapat menghadirkan bukti visual ini agar publik dan juga hakim ini bisa menilai ya secara langsung. Yang pernyataan ini kemudian diperkuat oleh kekasih Ammar yang menyampaikan bahwa jika semua proses pemeriksaan ini berjalan sesuai aturan, maka tidak ada alasan untuk menutup atau menyembunyikan rekaman kamera pengawas. Karena ia menilai CCTV ini justru bisa meluruskan polemik dan mengakhiri perdebatan panjang antara dua versi cerita yang berkembang. Namun hingga sidang ini berakhir ya, belum ada keputusan dari majelis hakim terkait apakah CCTV ini akan dihadirkan sebagai barang bukti atau tidak. Dan hal ini masih menjadi bagian dari proses hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut. Publik pun kayaknya sudah menanti juga ya, apakah rekaman CCTV ini benar-benar ada dan apakah bisa menjadi penentu arah kasus atau justru tidak ditemukan bukti visual yang mendukung salah satu pihak. Karena emang bukan beliau yang periksa saudara. Iya, cuma saya ingat banget ada Pak Bambang di situ. Ya, gitu loh. ya, karena Pak Bambang tadi dia kata lebar dan ada yang salah. Atau tidak tahu? Mengenai saya ya? Ya, karena dia tidak menerangkan saudara, dia menerangkan tentang Asep, Adrian dan Ade, bukan dia yang menerangkan. Enggak sih, enggak. Saya cuma mau nanya gitu aja. Oke. Gitu loh. Kalau memang Bapak nggak tahu ya sudah. Kalau memang Bapak juga bilang tidak ada. Tidak menanggapi keterangan itu dengan apa saksi Bambang. Benar nggak ada yang salah? Ya itu salah tadi penanggapannya dia dibilang nggak ada gitu loh. Yang segala macam. Iya, yang dia minta intinya 8 makanya kenapa ada terciptanya BAP seperti yang tadi penekanan segala macam itu yang video tadi testimoni tadi. Bambang dari awal tidak menerangkan saudara terus. Tinggal saya pertanyaan saudara. Iya pertanyaan saya maksudnya mulia. Oke. Sekarang ke saksi Mario, ada pertanyaan silakan. Oke, saksi Mario. Waktu saya datang ke sana, apakah bersamaan dengan barang bukti Sinta itu? Dr. Kamelia bicara kondisi kala Amarzoni Sakau di penjara, tingkah calon suami pun diungkap. Saat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikutip dari wartakotalive.com Kamis 15 Januari 2026, Kamelia menyebut gejala fisik akibat dialami Amarzoni seperti perubahan suhu tubuh dan emosi yang tidak stabil, badan panas dingin, terus marah-marah, ucap Kamelia. Amarzoni pun lantas terpaksa mengonsumsi obat penenang karena menurutnya pemberian obat penenang ke Amarzoni jadi langkah darurat yang harus diambil lantaran pihak rutan tidak memiliki fasilitas rehabilitas maupun obat khusus. Namun ia mengungkap kondisi calon suaminya itu tak sedramatis adegan seperti di film-film. Masih kabar terbaru dari ruang persidangan Tribuners, kali ini tempat aktor Amarzoni kembali menjalani persidangan lanjutan dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat dirinya. Jadi untuk sidang lanjutan Amarzoni dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tribuners. Dan untuk sidang kali ini berlangsung cukup tegang. Suasana yang awalnya ini berjalan formal ya, berubah memanas ketika Amarzoni ini secara langsung menyampaikan keberatannya terhadap proses pemeriksaan yang ia alami saat ditangani oleh penyidik kepolisian. Kemudian di hadapan majelis hakim, Ammar ini mengaku bahwa selama pemeriksaan, ia merasa mendapat tekanan yang menurutnya tidak wajar.
Jadi Amar ini bahkan secara terbuka menuding adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum penyidik. Ia menyebut bahwa dirinya ini diminta menyerahkan sejumlah uang dengan iming-iming akan dipermudah dalam proses hukum yang dijalaninya. Pernyataan ini ya tentunya sontak membuat suasana sidang menjadi lebih serius dan juga menarik perhatian banyak pihak tribuners, termasuk jaksa, kemudian hakim, dan pengunjung sidang. Tak berhenti sampai di situ, Ammar ini juga mengungkapkan dugaan yang lebih berat. Ia menyebut bahwa selama pemeriksaan, dirinya mengalami perlakuan kasar, mulai dari pemukulan hingga dugaan penggunaan alat setrum. Amar bahkan mencoba mengingat detail fisik oknum yang diduga melakukan tindakan ini, seolah ingin meyakinkan majelis hakim bahwa apa yang ia sampaikan ini bukan sekadar cerita tanpa dasar atau hanya cerita karangan. Nah, pernyataan Amar inilah yang kemudian memicu debat panas di ruang sidang. Penyidik yang dihadirkan sebagai saksi langsung memberikan respons dan membantah tuduhan tersebut. Adu argumen antara terdakwa dan juga saksi ini tidak terhindarkan tribunals, membuat hakim beberapa kali ya harus menenangkan suasana agar persidangan ini tetap berjalan tertib. Bagi Amar sendiri, momen ini adalah kesempatan untuk menyampaikan versinya memang secara langsung di hadapan hukum. Sementara bagi pihak kepolisian, ini menjadi ruang klarifikasi agar tuduhan yang dilontarkan tidak berkembang menjadi asumsi publik tanpa pembuktian yang jelas. Dan kita akan beralih nih ke respons dari pihak kepolisian. Dalam sidang yang sama ya, penyidik polisi yang memeriksa Ammar Zoni dihadirkan memang di sana sebagai saksi dan secara tegas membantah seluruh tuduhan kekerasan yang disampaikan oleh Ammar Zoni. Di hadapan majelis hakim pun penyidik ini menyatakan bahwa seluruh proses pemeriksaan terhadap Ammar Zoni dan juga terdakwa lainnya telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, Tribuners. Jadi mereka ini menegaskan tidak pernah melakukan pemukulan, penyiksaan, apalagi tindakan intimidatif dalam bentuk apapun. Dan terkait tuduhan penggunaan alat setrum, saksi dari kepolisian ini juga dengan lugas mengatakan bahwa tidak pernah ada alat setrum yang digunakan selama pemeriksaan. Menurut mereka, tuduhan ini tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Pihak kepolisian pun menilai bahwa pemeriksaan pun berjalan profesional, terbuka, dan disaksikan oleh pihak-pihak terkait. Mereka juga menyebut bahwa jika memang terjadi kekerasan, seharusnya ini ada laporan resmi ya sejak awal baik ke atasan penyidik maupun ke lembaga pengawas internal kepolisian. Dan dalam persidangan ini, jaksa penuntut umum pun turut menggali keterangan saksi dengan sejumlah pertanyaan lanjutan, guna memastikan konsistensi keterangan yang diberikan. Namun hingga pemeriksaan saksi selesai, polisi tetap pada pendiriannya, tidak ada kekerasan, tidak ada pemerasan, dan tidak ada tindakan di luar prosedur. Yang bantahan ini menjadi kontras yang tajam ya dengan pernyataan Ammar Zoni sebelumnya. Menjadi dua versi cerita yang saling bertolak belakang. Dan inilah yang kini menjadi perhatian utama majelis hakim untuk menilai kebenaran berdasarkan bukti, bukan sekadar pengakuan lisan. Dan di tengah silang pendapat ini antara Ammar dan pihak kepolisian, muncul satu poin penting yang kembali menghangatkan suasana persidangan. Kali ini datang dari kekasih Ammar Zoni Tribuners yang ikut menyoroti soal rekaman CCTV yang disebut-sebut bisa menjadi kunci pembuktian. Dalam pernyataannya, Ammar Zoni ini menegaskan bahwa dirinya yakin ada kamera pengawas di lokasi pemeriksaan dan rekaman ini diyakini dapat menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun bahkan secara langsung meminta agar rekaman CCTV tersebut dibuka dan dipertontonkan di hadapan majelis hakim. Menurut Ammar sendiri, jika memang tidak ada kekerasan seperti yang disampaikan pihak kepolisian, maka CCTV ini seharusnya bisa menjadi alat pembuktian yang objektif dan adil. Karena itu, ia berharap pengadilan dapat menghadirkan bukti visual ini agar publik dan juga hakim ini bisa menilai ya secara langsung.
Yang pernyataan ini kemudian diperkuat oleh kekasih Ammar yang menyampaikan bahwa jika semua proses pemeriksaan ini berjalan sesuai aturan, maka tidak ada alasan untuk menutup atau menyembunyikan rekaman kamera pengawas. Karena ia menilai CCTV ini justru bisa meluruskan polemik dan mengakhiri perdebatan panjang antara dua versi cerita yang berkembang. Namun hingga sidang ini berakhir ya, belum ada keputusan dari majelis hakim terkait apakah CCTV ini akan dihadirkan sebagai barang bukti atau tidak. Dan hal ini masih menjadi bagian dari proses hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut. Publik pun kayaknya sudah menanti juga ya, apakah rekaman CCTV ini benar-benar ada dan apakah bisa menjadi penentu arah kasus atau justru tidak ditemukan bukti visual yang mendukung salah satu pihak. Karena memang bukan beliau yang periksa saudara tadi. Iya, cuma saya ingat banget ada Pak Bambang di situ. Enggak, Gitu loh. ya, karena Pak Bambang tadi dia kata lebar dan ada yang salah. Atau tidak tahu. Mengenai saya ya? Enggak, karena dia. Dia tidak sebenarnya saudara, dia meneraskan tentang Asep, Adrian dan Ade, bukan dia karena saudara. Enggak sih, enggak. Saya cuma mau nanya gitu aja. Oke. Gitu loh. Kalau memang Bapak nggak tahu ya sudah. Kalau memang Bapak juga Jadi bilang keterangan tidak ada. gimana tidak menanggapi keterangan apa saksi Bambang. Ya. Benar nggak ada yang salah? Ya itu salah tadi penangkapannya dia dibilang nggak ada gitu loh. Yang saudara kita. Iya, yang dia minta intinya 8 makanya kenapa ada terciptanya BAP seperti yang tadi penekanan segala macam itu yang video tadi testimoni tadi. Bambang dari awal tidak menerangkan 300. 300 pertanyaan saudara. Iya pertanyaan saya maksudnya mulia. Oke. Sekarang ke saksi Mario. Ada pertanyaan silakan. Oke, saksi Mario. Waktu saya datang ke sana, apakah bersamaan dengan barang bukti Sinta itu? Dr. Kamelia bicara kondisi kala Amarzoni Sakau di penjara, tingkah calon suami pun diungkap. Saat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikutip dari wartakotalive.com Kamis 15 Januari 2026, Kamelia menyebut gejala fisik akibat dialami Amarzoni seperti perubahan suhu tubuh dan emosi yang tidak stabil, badan panas dingin, terus marah-marah, ucap Kamelia. Amarzoni pun lantas terpaksa mengonsumsi obat penenang karena menurutnya pemberian obat penenang ke Amarzoni jadi langkah darurat yang harus diambil lantaran pihak rutan tidak memiliki fasilitas rehabilitas maupun obat khusus. Namun ia mengungkap kondisi calon suaminya itu tak sedramatis adegan seperti di film-film. Masih kabar terbaru dari ruang persidangan Tribuners, kali ini tempat aktor Amarzoni kembali menjalani persidangan lanjutan dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat dirinya. Jadi untuk sidang lanjutan Amarzoni dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tribuners. Dan untuk sidang kali ini berlangsung cukup tegang. Suasana yang awalnya ini berjalan formal ya, berubah memanas ketika Amarzoni ini secara langsung menyampaikan keberatannya terhadap proses pemeriksaan yang ia alami saat ditangani oleh penyidik kepolisian. Kemudian di hadapan majelis hakim, Ammar ini mengaku bahwa selama pemeriksaan, ia merasa mendapat tekanan yang menurutnya tidak wajar. Jadi Ammar ini bahkan secara terbuka menuding adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum penyidik. Ia menyebut bahwa dirinya ini diminta menyerahkan sejumlah uang dengan iming-iming akan dipermudah dalam proses hukum yang dijalaninya. Pernyataan ini ya tentunya sontak membuat suasana sidang menjadi lebih serius dan juga menarik perhatian banyak pihak Tribuners, termasuk jaksa, kemudian hakim, dan pengunjung sidang. Tak berhenti sampai di situ, Ammar ini juga mengungkapkan dugaan yang lebih berat. Ia menyebut bahwa selama pemeriksaan, dirinya mengalami perlakuan kasar, mulai dari pemukulan hingga dugaan penggunaan alat setrum. Ammar bahkan mencoba mengingat detail fisik oknum yang diduga melakukan tindakan ini, seolah ingin meyakinkan majelis hakim bahwa apa yang ia sampaikan ini bukan sekadar cerita tanpa dasar atau hanya cerita karangan. Nah, pernyataan Ammar inilah yang kemudian memicu debat panas di ruang sidang. Penyidik yang dihadirkan sebagai saksi langsung memberikan respons dan membantah tuduhan tersebut. Adu argumen antara terdakwa dan juga saksi ini tidak terhindarkan Tribuners, membuat hakim beberapa kali ya harus menenangkan suasana agar berjalan tertib. Bagi Ammar
sendiri, momen ini adalah kesempatan untuk menyampaikan bagi mengklarifikasi agar tuduhan yang dilontarkan tidak berkembang menjadi asumsi publik tanpa pembuktian yang jelas. Dan kita akan beralih nih ke respons dari pihak kepolisian. Dalam sidang yang sama ya, penyidik polisi yang memeriksa Ahmad Zoni dihadirkan memang di sana sebagai saksi dan secara tegas membantah seluruh tuduhan kekerasan yang disampaikan oleh Ahmad Zoni. Di hadapan majelis hakim pun penyidik ini menyatakan bahwa seluruh proses pemeriksaan terhadap Ahmad Zoni dan juga terdakwa lainnya telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, Tribuners. Jadi mereka ini menegaskan tidak pernah melakukan pemukulan, penyiksaan, apalagi tindakan intimidatif dalam bentuk apapun. Dan terkait tuduhan penggunaan alat setrum, saksi dari kepolisian ini juga dengan lugas mengatakan bahwa tidak pernah ada alat setrum yang digunakan selama pemeriksaan. Menurut mereka, tuduhan ini tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Pihak kepolisian pun menilai bahwa pemeriksaan pun berjalan profesional, terbuka, dan disaksikan oleh pihak-pihak terkait. Mereka juga menyebut bahwa jika memang terjadi kekerasan, seharusnya ini ada laporan resmi ya sejak awal baik ke atasan penyidik maupun ke lembaga pengawas internal kepolisian. Dan dalam persidangan ini, jaksa penuntut umum pun turut menggali keterangan saksi dengan sejumlah pertanyaan lanjutan, guna memastikan konsistensi keterangan yang diberikan. Namun hingga pemeriksaan saksi selesai, polisi tetap pada pendiriannya, tidak ada kekerasan, tidak ada pemerasan, dan tidak ada tindakan di luar prosedur. Yang bantahan ini menjadi kontras yang tajam ya dengan pernyataan Ahmad Zoni sebelumnya. Menjadi dua versi cerita yang saling bertolak belakang. Dan inilah yang kini menjadi perhatian utama majelis hakim untuk menilai kebenaran berdasarkan bukti, bukan sekadar pengakuan lisan. Dan di tengah silang pendapat ini antara Ahmad dan pihak kepolisian, muncul satu poin penting yang kembali menghangatkan suasana persidangan. Kali ini datang dari kekasih Ahmad Zoni, Tribuners, yang ikut menyoroti soal rekaman CCTV yang disebut-sebut bisa menjadi kunci pembuktian. Dalam pernyataannya, Ahmad Zoni ini menegaskan bahwa dirinya yakin ada kamera pengawas di lokasi pemeriksaan dan rekaman ini diyakini dapat menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun bahkan secara langsung meminta agar rekaman CCTV tersebut dibukakan di hadapan majelis. Menurut Ahmad sendiri, jika memang tidak ada kekerasan seperti yang disampaikan pihak kepolisian, ini seharusnya bisa menjadi yang adil. Itu ia berharap menghadirkan bukti visual ini, publik dan juga bisa menilai yang oleh kekalahan bahwa semua saat suasana untuk menyembunyikan kamera pengawas. Karena ia menilai CCTV ini justru bisa meluruskan polemik dan mengakhiri perdebatan panjang antara dua versi cerita yang berkembang. Namun hingga sidang ini berakhir ya, belum ada keputusan dari majelis hakim terkait apakah CCTV ini akan dihadirkan sebagai barang bukti atau tidak. Dan hal ini masih menjadi bagian dari proses hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut. Publik pun kayaknya sudah menanti juga ya, apakah rekaman CCTV ini benar-benar ada dan apakah bisa menjadi penentu arah kasus atau justru tidak ditemukan bukti visual yang mendukung salah satu pihak. Karena memang bukan beliau yang periksa saudara tadi. Iya, cuma saya ingat banget ada Pak Bambang di situ. Enggak, Gitu loh. ya, karena Pak Bambang tadi dia kata bebas dan ada yang salah. Atau tidak tahu? Mengenai saya ya? Enggak, karena dia tidak sebenarnya saudara, dia meneraskan tentang aset Adrian dan Ade, bukan dia karena kasus. Enggak sih, enggak. Saya cuma mau nanya itu aja. Oke. Gitu loh. Kalau memang Bapak nggak tahu ya sudah. Kalau memang Bapak juga Jadi bilang Bapak tidak ada. tidak menanggapi keterangan itu dengan apa saksi Bambang. Ya. Benar nggak ada yang salah? Ya itu salah tadi penanggapannya dia dibilang nggak ada gitu loh. Yang 300 juta. Iya, yang dia minta intinya 8 makanya kenapa ada terciptanya BAP seperti yang tadi penekanan segala macam itu yang video tadi testimoni tadi. Bambang dari awal tidak menanggapi 300. 300 kan pertanyaan saudaranya. Iya pertanyaan saya maksudnya mulia. Oke.
Sekarang ke saksi Mario. Ada pertanyaan silakan. Oke, saksi Mario. Waktu saya datang ke sana, apakah bersamaan dengan barang bukti Sinta itu? Dr. Kamelia bicara kondisi kala Amarzoni Sakau di penjara, tingkah calon suami pun diungkap. Saat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikutip dari wartakotalive.com Kamis 15 Januari 2026, Kamelia menyebut gejala fisik akibat dialami Amarzoni seperti perubahan suhu tubuh dan emosi yang tidak stabil, badan panas dingin, terus marah-marah, ucap Kamelia. Amarzoni pun lantas terpaksa mengonsumsi obat penenang karena menurutnya pemberian obat penenang ke Amarzoni jadi langkah darurat yang harus diambil lantaran pihak rutan tidak memiliki fasilitas rehabilitas maupun obat khusus. Namun ia mengungkap kondisi calon suaminya itu tak sedramatis adegan seperti di film-film. Masih kabar terbaru dari ruang persidangan Tribuners, kali ini tempat aktor Amarzoni kembali menjalani persidangan lanjutan dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat dirinya. Jadi untuk sidang lanjutan Amarzoni dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tribuners. Dan untuk sidang kali ini berlangsung cukup tegang. Suasana yang awalnya ini berjalan formal ya, berubah memanas ketika Amarzoni ini secara langsung menyampaikan keberatannya terhadap proses pemeriksaan yang ia alami saat ditangani oleh penyidik kepolisian. Kemudian di hadapan majelis hakim, Amar ini mengaku bahwa selama pemeriksaan, ia merasa mendapat tekanan yang menurutnya tidak wajar. Jadi Amar ini bahkan secara terbuka menuding adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum penyidik. Ia menyebut bahwa dirinya ini diminta menyerahkan sejumlah uang dengan iming-iming akan dipermudah dalam proses hukum yang dijalaninya. Pernyataan ini ya tentunya sontak membuat suasana sidang menjadi lebih serius dan juga menarik perhatian banyak pihak Tribuners, termasuk jaksa, kemudian hakim, dan pengunjung sidang. Tak berhenti sampai di situ, Ammar ini juga mengungkapkan dugaan yang lebih berat. Ia menyebut bahwa selama pemeriksaan, dirinya mengalami perlakuan kasar, mulai dari pemukulan hingga dugaan penggunaan alat setrum. Amar bahkan mencoba mengingat detail fisik oknum yang diduga melakukan tindakan ini, seolah ingin meyakinkan majelis hakim bahwa apa yang ia sampaikan ini bukan sekadar cerita tanpa dasar atau hanya cerita karangan. Nah, pernyataan Amar inilah yang kemudian memicu debat panas di ruang sidang. Penyidik yang dihadirkan sebagai saksi langsung memberikan respons dan membantah tuduhan tersebut. Adu argumen antara terdakwa dan juga saksi ini tidak terhindarkan Tribuners, membuat hakim beberapa kali ya harus menenangkan suasana agar persidangan ini tetap berjalan tertib. Bagi Amar sendiri, momen ini adalah kesempatan untuk menyampaikan versinya memang secara langsung di hadapan hukum. Sementara bagi pihak kepolisian, ini menjadi ruang klarifikasi agar tuduhan yang dilontarkan tidak berkembang menjadi asumsi publik tanpa pembuktian yang jelas. Dan kita akan beralih nih ke respons dari pihak kepolisian. Dalam sidang yang sama ya, penyidik polisi yang memeriksa Amarzoni dihadirkan memang di sana sebagai saksi dan secara tegas membantah seluruh tuduhan kekerasan yang disampaikan oleh Amarzoni. Di hadapan majelis hakim pun penyidik ini menyatakan bahwa seluruh proses pemeriksaan terhadap Amarzoni dan juga terdakwa lainnya telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, Tribuners. Jadi mereka ini menegaskan tidak pernah melakukan pemukulan, penyiksaan, apalagi tindakan intimidatif dalam bentuk apapun. Dan terkait tuduhan penggunaan alat setrum, saksi dari kepolisian ini juga dengan lugas mengatakan bahwa tidak pernah ada alat setrum yang digunakan selama pemeriksaan. Menurut mereka, tuduhan ini tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Pihak kepolisian pun menilai bahwa pemeriksaan pun berjalan profesional, terbuka, dan disaksikan oleh pihak-pihak terkait. Mereka juga menyebut bahwa jika memang terjadi kekerasan, seharusnya ini ada laporan resmi ya sejak awal baik ke atasan penyidik maupun ke lembaga pengawas internal kepolisian.
Dan dalam persidangan ini, jaksa penuntut umum pun turut menggali keterangan saksi dengan sejumlah pertanyaan lanjutan, guna memastikan konsistensi keterangan yang diberikan. Namun hingga pemeriksaan saksi selesai, polisi tetap pada pendiriannya, tidak ada kekerasan, tidak ada pemerasan, dan tidak ada tindakan di luar prosedur. Yang bantahan ini menjadi kontras yang tajam ya dengan pernyataan Amarzoni sebelumnya. Menjadi dua versi cerita yang saling bertolak belakang. Dan inilah yang kini menjadi perhatian utama majelis hakim untuk menilai kebenaran berdasarkan bukti, bukan sekadar pengakuan lisan. Dan di tengah silang pendapat ini antara Amar dan pihak kepolisian, muncul satu poin penting yang kembali menghangatkan suasana persidangan. Kali ini datang dari kekasih Amarzoni Tribuners yang ikut menyoroti soal rekaman CCTV yang disebut-sebut bisa menjadi kunci pembuktian. Dalam pernyataannya, Amarzoni ini menegaskan bahwa dirinya yakin ada kamera pengawas di lokasi pemeriksaan dan rekaman ini diyakini dapat menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun bahkan secara langsung meminta agar rekaman CCTV tersebut dibuka dan dipertontonkan di hadapan majelis hakim. Menurut Amar sendiri, jika memang tidak ada kekerasan seperti yang disampaikan pihak kepolisian, maka CCTV ini seharusnya bisa menjadi alat pembuktian yang objektif dan adil. Karena itu, ia berharap pengadilan dapat menghadirkan bukti visual ini agar publik dan juga hakim ini bisa menilai ya secara langsung. Yang pernyataan ini kemudian diperkuat oleh kekasih Ammar yang menyampaikan bahwa jika semua proses pemeriksaan ini berjalan sesuai aturan, maka tidak ada alasan untuk menutup atau menyembunyikan rekaman kamera pengawas. Karena ia menilai CCTV ini justru bisa meluruskan polemik dan mengakhiri perdebatan panjang antara dua versi cerita yang berkembang. Namun hingga sidang ini berakhir ya, belum ada keputusan dari majelis hakim terkait apakah CCTV ini akan dihadirkan sebagai barang bukti atau tidak. Dan hal ini masih menjadi bagian dari proses hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut. Publik pun kayaknya sudah menanti juga ya, apakah rekaman CCTV ini benar-benar ada dan apakah bisa menjadi penentu arah kasus atau justru tidak ditemukan bukti visual yang mendukung salah satu pihak. Karena memang bukan beliau yang periksa saudara tadi. Iya, cuma saya ingat banget ada Pak Bambang di situ. Ya, Gitu loh. ya, karena Pak Bambang tadi dia kata lebar dan ada yang salah. Atau tidak tahu. Mengenai saya ya? Ya, karena dia tidak sebenarnya saudara, dia meneraskan tentang Asep, Adian dan Ade, bukan dia yang karena saudara. Enggak sih, enggak. Saya cuma mau nanyain itu aja. Oke. Gitu loh. Kalau memang Bapak nggak tahu ya sudah. Kalau memang Bapak juga Jadi bilang keterangan tidak ada. gimana tidak menanggapi keterangan itu dan apa saksi Bambang. Ya. Benar nggak ada yang salah? Ya itu salah tadi penanggapannya dia dibilang nggak ada gitu loh. Yang segera kita. Iya, yang dia minta intinya 8 makanya kenapa ada terciptanya BAP seperti yang tadi penekanan segala macam itu yang video tadi testimoni tadi. Bambang dari awal tidak menanyakan saudara terus. Ibaratnya pertanyaan saudara. Iya pertanyaan saya maksudnya mulia. Oke. Sekarang ke saksi Mario. Ada pertanyaan silakan. Oke, saksi Mario. Waktu saya datang ke sana, apakah bersamaan dengan barang bukti Sinta itu? Dr. Kamelia bicara kondisi kala Amarzoni Sakau di penjara, tingkah calon suami pun diungkap. Saat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikutip dari wartakotalive.com Kamis 15 Januari 2026, Kamelia menyebut gejala fisik akibat dialami Amarzoni seperti perubahan suhu tubuh dan emosi yang tidak stabil, badan panas dingin, terus marah-marah, ucap Kamelia. Amarzoni pun lantas terpaksa mengonsumsi obat penenang karena menurutnya pemberian obat penenang ke Amarzoni jadi langkah darurat yang harus diambil lantaran pihak rutan tidak memiliki fasilitas rehabilitas maupun obat khusus. Namun ia mengungkap kondisi calon suaminya itu tak sedramatis adegan seperti di film-film. Masih kabar terbaru dari ruang persidangan Tribuners, kali ini tempat aktor Amarzoni kembali menjalani persidangan lanjutan dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat dirinya. Jadi untuk sidang lanjutan Amarzoni dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tribuners. Dan untuk sidang kali ini berlangsung cukup tegang.
Suasana yang awalnya ini berjalan formal ya, berubah memanas ketika Amarzoni ini secara langsung menyampaikan keberatannya terhadap proses pemeriksaan yang ia alami saat ditangani oleh penyidik kepolisian. Kemudian di hadapan majelis hakim, Ammar ini mengaku bahwa selama pemeriksaan, ia merasa mendapat tekanan yang menurutnya tidak wajar. Jadi Ammar ini bahkan secara terbuka menuding adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum penyidik. Ia menyebut bahwa dirinya ini diminta menyerahkan sejumlah uang dengan iming-iming akan dipermudah dalam proses hukum yang dijalaninya. Pernyataan ini ya tentunya sontak membuat suasana sidang menjadi lebih serius dan juga menarik perhatian banyak pihak tribuners, termasuk jaksa, kemudian hakim, dan pengunjung sidang. Tak berhenti sampai di situ, Ammar ini juga mengungkapkan dugaan yang lebih berat. Ia menyebut bahwa selama pemeriksaan, dirinya mengalami perlakuan kasar, mulai dari pemukulan hingga dugaan penggunaan alat setrum. Amar bahkan mencoba mengingat detail fisik oknum yang diduga melakukan tindakan ini, seolah ingin meyakinkan majelis hakim bahwa apa yang ia sampaikan ini bukan sekadar cerita tanpa dasar atau hanya cerita karangan. Nah, pernyataan Amar inilah yang kemudian memicu debat panas di ruang sidang. Penyidik yang dihadirkan sebagai saksi langsung memberikan respons dan membantah tuduhan tersebut. Adu argumen antara terdakwa dan juga saksi ini tidak terhindarkan tribuners, membuat hakim beberapa kali ya harus menenangkan suasana agar persidangan ini tetap berjalan tertib. Bagi Amar sendiri, momen ini adalah kesempatan untuk menyampaikan versinya memang secara langsung di hadapan hukum. Sementara bagi pihak kepolisian, ini menjadi ruang klarifikasi agar tuduhan yang dilontarkan tidak berkembang menjadi asumsi publik tanpa pembuktian yang jelas. Dan kita akan beralih nih ke respons dari pihak kepolisian. Dalam sidang yang sama ya, penyidik polisi yang memeriksa Amarzoni dihadirkan memang di sana sebagai saksi dan secara tegas membantah seluruh tuduhan kekerasan yang disampaikan oleh Amarzoni. Di hadapan majelis hakim pun penyidik ini menyatakan bahwa seluruh proses pemeriksaan terhadap Amarzoni dan juga terdakwa lainnya telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, Tribuners. Jadi mereka ini menegaskan tidak pernah melakukan pemukulan, penyiksaan, apalagi tindakan intimidatif dalam bentuk apapun. Dan terkait tuduhan penggunaan alat setrum, saksi dari kepolisian ini juga dengan lugas mengatakan bahwa tidak pernah ada alat setrum yang digunakan selama pemeriksaan. Menurut mereka, tuduhan ini tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Pihak kepolisian pun menilai bahwa pemeriksaan pun berjalan profesional, terbuka, dan disaksikan oleh pihak-pihak terkait. Mereka juga menyebut bahwa jika memang terjadi kekerasan, seharusnya ini ada laporan resmi ya sejak awal baik ke atasan penyidik maupun ke lembaga pengawas internal kepolisian. Dan dalam persidangan ini, jaksa penuntut umum pun turut menggali keterangan saksi dengan sejumlah pertanyaan lanjutan, guna memastikan konsistensi keterangan yang diberikan. Namun hingga pemeriksaan saksi selesai, polisi tetap pada pendiriannya, tidak ada kekerasan, tidak ada pemerasan, dan tidak ada tindakan di luar prosedur. Yang bantahan ini menjadi kontras yang tajam ya dengan pernyataan Amarzoni sebelumnya. Menjadi dua versi cerita yang saling bertolak belakang. Dan inilah yang kini menjadi perhatian utama majelis hakim untuk menilai kebenaran berdasarkan bukti, bukan sekadar pengakuan lisan. Dan di tengah silang pendapat ini antara Ammar dan pihak kepolisian, muncul satu poin penting yang kembali menghangatkan suasana persidangan. Kali ini datang dari kekasih Amarzoni Tribuners yang ikut menyoroti soal rekaman CCTV yang disebut-sebut bisa menjadi kunci pembuktian. Dalam pernyataannya, Amarzoni ini menegaskan bahwa dirinya yakin ada kamera pengawas di lokasi pemeriksaan dan rekaman ini diyakini dapat menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun bahkan secara langsung meminta agar rekaman CCTV tersebut dibuka dan dipertontonkan di hadapan majelis hakim. Menurut Ammar sendiri, jika memang tidak ada kekerasan seperti yang disampaikan pihak kepolisian,
maka CCTV ini seharusnya bisa menjadi alat pembuktian yang objektif dan adil. Karena itu, ia berharap pengadilan dapat menghadirkan bukti visual ini agar publik dan juga hakim ini bisa menilai ya secara langsung. Yang pernyataan ini kemudian diperkuat oleh kekasih Ammar yang menyampaikan bahwa jika semua proses pemeriksaan ini berjalan sesuai aturan, maka tidak ada alasan untuk menutup atau menyembunyikan rekaman kamera pengawas. Karena ia menilai CCTV ini justru bisa meluruskan polemik dan mengakhiri perdebatan panjang antara dua versi cerita yang berkembang. Namun hingga sidang ini berakhir ya, belum ada keputusan dari majelis hakim terkait apakah CCTV ini akan dihadirkan sebagai barang bukti atau tidak. Dan hal ini masih menjadi bagian dari proses hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut. Publik pun kayaknya sudah menanti juga ya, apakah rekaman CCTV ini benar-benar ada dan apakah bisa menjadi penentu arah kasus atau justru tidak ditemukan bukti visual yang mendukung salah satu pihak. Karena memang bukan beliau yang periksa saudara tadi. Iya, cuma saya ingat banget ada Pak Bambang di situ. Ya, Gitu loh. ya, karena Pak Bambang tadi dia kata lebar dan ada yang salah. Atau tidak tahu? Mengenai saya ya? Ya, karena dia tidak sebenarnya saudara, dia meneraskan Iya. tentang Asep, Adja dan Ade, bukan dia karena Enggak sih, enggak. Saya cuma mau nanyain itu aja. Oke. Gitu loh. Kalau memang Bapak nggak tahu ya sudah. Kalau memang Bapak juga Jadi bilang karena tidak ada. gimana tidak menanggapi keterangan itu dengan apa saksi Bambang. Ya. Benar nggak ada yang salah? Ya itu salah dari penangkapan, jadi dibilang nggak ada gitu loh. Yang segala kita. Iya, yang dia minta intinya 8 makanya kenapa ada terciptanya BAP seperti yang tadi penekanan segala macam itu yang video tadi testimoni tadi. Bambang dari awal tidak menerangkan penjelasan terus. Ibaratnya pertanyaan saudara. Iya pertanyaan saya maksudnya mulia. Oke. Sekarang ke saksi Mario. Ada pertanyaan silakan. Oke, saksi Mario. Waktu saya datang ke sana, apakah bersamaan dengan barang bukti Sinta itu? Dr. Kamelia bicara kondisi kala Amarzoni Sakau di penjara, tingkah calon suami pun diungkap. Saat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikutip dari wartakotalive.com Kamis 15 Januari 2026, Kamelia menyebut gejala fisik akibat dialami Amarzoni seperti perubahan suhu tubuh dan emosi yang tidak stabil, badan panas dingin, terus marah-marah, ucap Kamelia. Amarzoni pun lantas terpaksa mengonsumsi obat penenang karena menurutnya pemberian obat penenang ke Amarzoni jadi langkah darurat yang harus diambil lantaran pihak rutan tidak memiliki fasilitas rehabilitas maupun obat khusus. Namun ia mengungkap kondisi calon suaminya itu tak sedramatis adegan seperti di film-film. Masih kabar terbaru dari ruang persidangan Tribuners, kali ini tempat aktor Amarzoni kembali menjalani persidangan lanjutan dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat dirinya. Jadi untuk sidang lanjutan Amarzoni dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tribuners. Dan untuk sidang kali ini berlangsung cukup tegang. Suasana yang awalnya ini berjalan formal ya, berubah memanas ketika Amarzoni ini secara langsung menyampaikan keberatannya terhadap proses pemeriksaan yang ia alami saat ditangani oleh penyidik kepolisian. Kemudian di hadapan majelis hakim, Ammar ini mengaku bahwa selama pemeriksaan, ia merasa mendapat tekanan yang menurutnya tidak wajar. Jadi Ammar ini bahkan secara terbuka menuding adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum penyidik. Ia menyebut bahwa dirinya ini diminta menyerahkan sejumlah uang dengan iming-iming akan dipermudah dalam proses hukum yang dijalaninya. Pernyataan ini ya tentunya sontak membuat suasana sidang menjadi lebih serius dan juga menarik perhatian banyak pihak Tribuners, termasuk jaksa, kemudian hakim, dan pengunjung sidang. Tak berhenti sampai di situ, Ammar ini juga mengungkapkan dugaan yang lebih berat. Ia menyebut bahwa selama pemeriksaan, dirinya mengalami perlakuan kasar, mulai dari pemukulan hingga dugaan penggunaan alat setrum. Ammar bahkan mencoba mengingat detail fisik oknum yang diduga melakukan tindakan ini, seolah ingin meyakinkan majelis hakim bahwa apa yang ia sampaikan ini bukan sekadar cerita tanpa dasar atau hanya cerita karangan. Nah, pernyataan Ammar inilah yang kemudian memicu debat panas di ruang sidang. Penyidik yang dihadirkan sebagai saksi langsung memberikan respons dan membantah tuduhan tersebut.
Adu argumen antara terdakwa dan juga saksi ini tidak terhindarkan Tribuners, membuat hakim beberapa kali harus menenangkan suasana agar persidangan ini tetap berjalan tertib. Bagi Amar sendiri, momen ini adalah kesempatan untuk menyampaikan versinya memang secara langsung di hadapan hukum. Sementara bagi pihak kepolisian, ini menjadi ruang klarifikasi agar tuduhan yang dilontarkan tidak berkembang menjadi asumsi publik tanpa pembuktian yang jelas. Dan kita akan beralih nih ke respons dari pihak kepolisian. Dalam sidang yang sama penyidik polisi yang memeriksa Amar Zoni dihadirkan memang di sana sebagai saksi dan secara tegas membantah seluruh tuduhan kekerasan yang disampaikan oleh Amar Zoni. Di hadapan majelis hakim pun penyidik ini menyatakan bahwa seluruh proses pemeriksaan terhadap Amar Zoni dan juga terdakwa lainnya telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, Tribuners. Jadi mereka ini menegaskan tidak pernah melakukan pemukulan, penyiksaan, apalagi tindakan intimidatif dalam bentuk apapun. Dan terkait tuduhan penggunaan alat setrum, saksi dari kepolisian ini juga dengan lugas mengatakan bahwa tidak pernah ada alat setrum yang digunakan selama pemeriksaan. Menurut mereka, tuduhan ini tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Pihak kepolisian pun menilai bahwa pemeriksaan pun berjalan profesional, terbuka, dan